Dengan flash drive ini, saya punya segalanya. Talita tidak bisa berbuat apa-apa. Bau cairan pembersih lantai beraroma lemon itu menusuk hidungku. Tajam dan dingin bercampur dengan udara pendingin ruangan yang disetel terlalu rendah. Pukul 6 pagi. Gedung pencakar langit ini masih tertidur, hanya didengungkan oleh suara mesin-mesin yang bekerja dalam senyap dan gesekan sepatu bot karetku di atas marmer yang berkilau. Namaku Rina, dan ini adalah hari ke-10 aku menjadi hantu di gedung ini. Aku memeras kain pel ke dalam ember plastik berwarna kuning dengan gerakan yang mulai terbiasa, meski jemariku masih sering terasa kaku dan perih saat malam tiba. Air keruh menetes, menciptakan riak kecil yang memantulkan wajahku yang lelah. Tidak ada lagi riasan mahal, tidak ada lagi gaun sutra yang membalut tubuh. Hanya ada seragam biru muda berbahan kasar dengan logo perusahaan jasa kebersihan di dada kiri dan rambut yang diikat asal-asalan di balik tudung kepala. Dulu, aku tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, menunduk, membersihkan jejak kaki orang lain, memastikan tidak ada debu yang berani menempel di lantai tempat para eksekutif berjalan dengan dagu terangkat. Namun, hidup punya cara yang kejam untuk memutarbalikkan nasib. Perceraian itu bukan hanya merenggut statusku sebagai istri, tapi juga melucuti harga diriku hingga ke lapisan paling dasar. Aku pergi tanpa membawa apa-apa selain pakaian di koper dan sisa-sisa kewarasan yang kuramat mati-matian. Dan disinilah ironi terbesar itu bermain. Takdir seolah sedang tertawa terbahak-bahak melihatku. Gedung ini, menara kaca yang menjulang angkuh di pusat Jakarta ini adalah markas besar PT Makmur Jaya, perusahaan yang dipimpin oleh Bram, mantan suamiku. Tanganku mencengkram gagang pel lebih erat, menyalurkan amarah yang tiba-tiba berdesir di dada. Aku tahu dia ada di lantai 20, di ruang direktur yang luas dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Ruangan yang dulu sering ia ceritakan dengan bangga saat kami masih berbagi bantal. Sekarang, aku berada di gedung yang sama, menghirup udara yang sama, namun terpisah oleh jurang strata sosial yang begitu lebar, hingga rasanya mustahil untuk dijembatani. Rina, jangan melamun di koridor utama, sebentar lagi karyawan mulai datang. Suara Pak Dodi, pengawas kebersihan, menyentakku dari lamunan. Pria parubaya itu berdiri di ujung lorong sambil menunjuk jam tangannya dengan wajah garang. "Baik Pak, maaf," jawabku singkat, segera menggerakkan kain pelku ke kiri dan kanan dengan irama yang konstan. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini, tidak peduli seberapa menyakitkannya kenyataan bahwa aku bekerja di kerajaan mantan suamiku. Aku butuh uang ini untuk makan, untuk menyewa kamar sempit di pinggiran kota, untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa bantuan siapapun, terutama Bram. Lantai lobi ini begitu luas, marmer putihnya memantulkan cahaya lampu gantung kristal di langit-langit. Saat aku mundur perlahan sambil mengepel, pintu kaca otomatis di depan sana terbuka. Sekelompok karyawan muda masuk dengan tawarnya, membawa kopi mahal di tangan mereka. Mereka melewatiku begitu saja. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang menyapa. Bagi mereka, aku hanyalah properti gedung, sama seperti pot tanaman palsu di sudut ruangan atau tempat sampah stainless steel di dekat lift. Aku tidak terlihat, aku tidak dianggap. Ada rasa sakit yang menyelinap saat menyadari betapa mudahnya seseorang menjadi tidak berarti. Dulu, ketika aku datang ke acara perusahaan mendampingi Bram, orang-orang ini, atau setidaknya orang-orang seperti mereka, akan berebut menyalamiku, memuji penampilanku, mencari perhatianku. Sekarang, aku harus menyingkir ke tepi dinding agar sepatu mengkilap mereka tidak terkena cipratan air pelku. Namun, di balik rasa sakit itu, ada kekuatan aneh yang tumbuh, menjadi tidak terlihat, memberiku kebebasan untuk mengamati. Aku melihat segalanya, siapa yang datang terlambat, siapa yang pulang dengan mata sembab, siapa yang berbisik-bisik di pantry. Aku adalah saksi bisu dari drama kehidupan kantor yang tidak pernah mereka sadari.
Aku menyelesaikan area lobi tepat saat jarum jam menunjuk angka 8. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Jadwal selanjutnya adalah area lift eksekutif. Jantungku selalu berdetak lebih cepat setiap kali harus membersihkan area itu. Itu adalah gerbang menuju lantai 20, gerbang menuju Bram. Dengan langkah yang kusahakan tegap, aku mendorong troli kebersihanku menuju lorong lift khusus direksi. Sepi, area ini selalu lebih dingin dan berbau pewangi ruangan yang lebih mewah, aroma cendana dan musk. Saat aku sedang mengelap panel tombol lift dengan kain microfiber, pintu lift berdenting dan terbuka. Napasku tertahan. Bukan Bram yang keluar, melainkan seorang wanita muda dengan setelan kerja berwarna krem yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya disanggur rapi, wajahnya dipoles riasan flawless yang menonjolkan tulang pipinya yang tegas. Sinta, sekretaris pribadi Bram. Aku mengenal wajahnya. Bukan karena kami pernah berkenalan secara pribadi, tapi karena dia sering muncul di majalah bisnis, berdiri anggun di samping Bram dalam foto-foto peresmian proyek. Dia adalah simbol efisiensi dan kesempurnaan yang selalu didewakan Bram. Aku segera menunduk, berpura-pura sibuk menggosok noda imajiner di dinding logam lift, berharap dia akan melewatiku seperti yang lain. Suara hak sepatu stiletonya beradu dengan lantai marmer. Tak, tak, tak. Langkah itu berhenti tepat di belakangku. "Kamu baru di sini?" Suaranya halus, namun ada nada otoriter yang tajam di sana. Aku menegakkan tubuh perlahan, masih menghindari kontak mata langsung, sebuah kebiasaan baru yang kupelajari sebagai bentuk sopan santun, atau mungkin ketakutan. "Benar, Bu, saya baru 2 minggu," jawabku pelan. Sinta tidak segera pergi. Aku bisa merasakan matanya menelusuri penampilanku, dari ujung sepatu bot karetku yang kotor hingga ke tudung kepalaku. Tatapan itu terasa panas di kulit. Itu bukan tatapan ketidakpedulian yang biasa aku dapat dari karyawan lain. Itu adalah tatapan menyelidik. "Bersihkan lantai 20 nanti siang, saat jam makan siang. Petugas yang biasa sakit," katanya tiba-tiba. Lantai 20, jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. Itu sarang singa, itu tempat Bram berada. "Maaf Bu, tapi area saya hanya lobi dan lantai dasar. Saya tidak punya akses ke..." "Saya akan berikan aksesnya ke pengawasmu," potong Sinta cepat. Matanya menyipit sedikit, seolah sedang mencoba mengingat sesuatu, atau mungkin sedang membaca sesuatu yang tersembunyi di balik wajah polos tanpa riasan milikku. "Lantai di depan ruangan Pak Bram ada noda kopi. Saya tidak suka melihatnya kotor." "Baik Bu," jawabku akhirnya. Tidak ada gunanya membantah. Di sini, titahnya adalah hukum. Sinta melangkah maju, namun sebelum ia benar-benar pergi, ia berhenti lagi dan menoleh sedikit. "Siapa namamu?" tanyanya. "Rina, Bu." Hening sejenak. Aku memberanikan diri mengangkat wajah sedikit. Sinta menatapku dengan intensitas yang aneh. Ada kilatan di matanya yang sulit kuartikan. Curiga, waspada, atau mungkin takut? Tidak mungkin seorang sekretaris direktur takut pada petugas kebersihan. "Kerjakan dengan bersih, Rina. Pak Bram tidak suka kesalahan, sekecil apapun," ucapnya penuh penekanan, seolah kalimat itu memiliki makna ganda. Tanpa menunggu jawabanku, Sinta melenggang pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang tertinggal di udara. Aku berdiri terpaku di depan lift yang kini tertutup kembali. Tanganku gemetar, bukan karena lelah, tapi karena gelombang emosi yang menabrakku. Aku akan naik ke atas. Aku akan berada hanya beberapa meter dari pria yang pernah bersumpah untuk mencintaiku sehidup semati. Pria yang kemudian membuangku seperti sampah. Aku menatap pantulan diriku di panel logam lift. Wajah itu tampak lelah, ada lingkaran hitam di bawah mata, dan gurat halus mulai muncul di sudut bibir. Tapi di balik mata coklat itu, aku melihat nyala api yang belum padam. "Kau bukan lagi Nyonya Bram," bisikku pada bayangan itu. "Kau Rina, dan kau tidak akan hancur hanya karena selembar kain pel dan lantai kotor." Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan tekad. Bram mungkin direktur utama di sini. Dia mungkin memiliki kuasa atas ribuan karyawan dan miliaran rupiah aset perusahaan. Tapi dia tidak memiliki kuasa atas jiwaku lagi.
Aku kembali mencelupkan kain pel ke dalam ember, memerasnya dengan kuat hingga urat-urat tanganku menonjol. Air kotor mengucur keluar, membawa serta keraguanku. Nanti siang, aku akan naik ke lantai 20. Aku akan membersihkan noda kopi itu. Dan jika takdir mempertemukan kami, aku pastikan Bram tidak akan melihat wanita yang lemah. Dia akan melihat seseorang yang bertahan hidup. Seseorang yang menolak untuk mati meski telah dibunuh harapannya berkali-kali. Namun, tatapan Sinta tadi masih mengganggu pikiranku. Kenapa dia menatapku seperti itu? Seolah-olah kehadiranku di sini bukan sekedar kebetulan, melainkan sebuah ancaman. Apakah dia tahu siapa aku? Atau ada rahasia lain yang tersembunyi di balik dinding-dinding kaca kedap suara di lantai atas sana? Gedung ini menyimpan banyak cerita. Dan sepertinya aku baru saja membuka halaman pertama dari bab yang paling berbahaya. Dengan satu dorongan kuat, aku menggerakkan troli kebersihanku menjauh dari lift. Siap menghadapi hari yang panjang. Siap menghadapi masa lalu yang kini menjadi masa depanku. Aroma cairan pembersih lantai yang menyengat hidung seolah sudah menyatu dengan pori-pori kulitku. Sore itu, sinar matahari yang menembus dinding kaca gedung pencakar langit ini mulai meredup, menyisakan bias oranye yang memantul di lantai marmer yang baru saja kupoles. Rutinitasku tak pernah berubah, menunduk, menggosok, dan memastikan tidak ada satupun debu yang berani menempel di area lobi eksekutif, area yang paling dekat dengan ruangan Bram. Setiap kali aku berada di sini, di radius beberapa meter dari pintu mahoni besar itu, jantungku selalu berdetak tidak karuan. Ada rasa takut yang menjalar, takut jika pintu itu terbuka dan pria masa laluku keluar, menatapku dengan tatapan asing seolah kami tak pernah berbagi hidup. Namun, ada juga rasa rindu yang bodoh, rindu yang seharusnya sudah kubunuh sejak hari di mana ia mencampakkan aku dan memilih ambisinya. Suara langkah kaki tergesa-gesa memecah keheningan lobi yang mulai sepi. Ketukan sepatu hak tinggi itu terdengar tidak berirama, berbeda dari derap langkah percaya diri yang biasa kudengar di lantai ini. Aku tidak menoleh, mencoba tetap profesional dengan kain pel di tanganku, berharap siapapun itu akan berlalu begitu saja. "Rina," suara itu bergetar, bukan suara Bram, melainkan suara seorang wanita. Aku mengangkat wajah perlahan, menatap sosok yang kini berdiri tepat di depanku. Itu Sinta, istri Bram yang sekarang, wanita yang selalu tampil sempurna dengan gaun desainer dan riasan tanpa celah. Namun sore ini, pemandangan di hadapanku sungguh kontras. Rambutnya sedikit berantakan, seolah ia baru saja berlari atau menjambaknya sendiri karena frustrasi. Matanya yang biasa tajam, kini berkaca-kaca, merah di bagian pinggirnya, menyiratkan tangis yang tertahan. Jantungku mencelos. Apa yang terjadi? Apakah dia akan memarahiku karena lantai yang belum kering? Ataukah dia akhirnya tahu siapa aku sebenarnya? Sebelum aku sempat menjawab atau menunduk hormat, Sinta maju selangkah, mempersempit jarak di antara kami. Tangannya yang dingin dan gemetar tiba-tiba mencengkram lengan seragamku, cengkramannya kuat, putus asa. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada CCTV atau staf lain yang memperhatikan interaksi janggal antara nyonya besar dan petugas kebersihan. Tanpa kata-kata pembuka, ia menarikku ke celah sempit di antara pilar besar dan mesin pendingin ruangan, sebuah sudut mati yang tersembunyi dari pandangan umum. "Nyonya Sinta, ada seset," desisnya tajam. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini lolos mengalir membasahi pipinya yang tirus, nafasnya memburu. "Dengarkan aku baik-baik, Rina, kita tidak punya banyak waktu." Aku terdiam, terpaku oleh intensitas ketakutan yang terpancar dari wajahnya. Ini bukan Sinta yang angkuh. Ini adalah wanita yang sedang terpojok. "Sembunyilah di bawah meja rapat direksi nanti, Rina," bisiknya. Suaranya begitu lirih, nyaris tak terdengar di antara dengung mesin pendingin ruangan. Namun kata-kata itu meledak di telingaku seperti petir. Aku mengerutkan kening, bingung. Maksud nyonya, saya tidak mengerti. Jika saya ketahuan, saya bisa dipecat, saya bisa dipenjara.
Lupakan soal pekerjaanmu. Sinta menekan suaranya, matanya menatap lurus ke dalam mataku, mencari sisa-sisa keberanian di sana. Dia, Bram akan mengadakan rapat rahasia 1 jam lagi. Ruangan itu akan dikosongkan, hanya dia dan pengacaranya. Kau harus ada di sana sebelum mereka masuk. Kata Bram yang keluar dari mulutnya terdengar penuh amarah sekaligus ketakutan. Kenapa saya harus melakukan itu? Tanyaku, suaraku mulai ikut bergetar. Instingku menjerit bahaya, namun rasa ingin tahuku mulai merambat naik. Sinta mendekatkan wajahnya ke telingaku, aroma parfum mahalnya bercampur dengan bau keringat dingin. Karena kau harus tahu kebenarannya, ini tentang masa lalu kalian, tentang apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan ayahmu dulu, dan bahaya yang akan datang kepadamu sekarang. Duniaku seakan berhenti berputar. Masa lalu kalian, 2 kata itu mengkonfirmasi segalanya. Sinta tahu, dia tahu siapa aku. Dia tahu aku bukan sekedar Rina si petugas kebersihan. Dia tahu aku adalah mantan istri Bram, wanita yang hidupnya hancur saat Bram naik ke puncak kejayaan. Dan dia menyebut perusahaan ayahku, luka lama yang sudah kubalut rapat-rapat seakan dikoyak kembali secara paksa. Kau tahu siapa aku? Tanyaku lirih, tenggorokanku tercekat. Sinta mengangguk lemah, air matanya semakin deras. Dia melepaskan cengkeramannya dari lenganku, lalu merogoh saku blazernya dan menyelipkan sebuah kartu akses magnetik ke dalam saku apronku. Aku tahu semuanya, Rina, dan aku minta maaf. Tapi sekarang, kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia bukan manusia, dia monster. Suara langkah kaki berat terdengar dari kejauhan mendekat ke arah lobi. Sinta tersentak, wajahnya pucat pasi. Masuklah sekarang sebelum penjaga keamanan melakukan patroli sore. Meja itu besar, taplaknya panjang menjuntai sampai ke lantai. Tidak akan ada yang melihatmu di sana. Bisiknya cepat, lalu ia segera menghapus air matanya, merapikan rambutnya sekejap, dan berjalan keluar dari persembunyian kami, meninggalkan aku yang masih mematung dengan ribuan pertanyaan yang meledak di kepala. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, tubuhku gemetar hebat. Kartu akses di saku apronku terasa berat, seolah membakar kulit di baliknya. Ini gila, ini tindakan bunuh diri. Jika aku tertangkap, bukan hanya pekerjaan yang hilang. Bram bisa saja menjebloskanku ke penjara atas tuduhan memata-matai perusahaan. Aku hanyalah seorang janda miskin yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Aku tidak punya kuasa, tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa untuk membelaku. Logikaku berteriak agar aku kembali mengambil kain pel, menyelesaikan pekerjaanku, pulang ke kamar kosku yang sempit, dan melupakan semua omong kosong ini. Hidup dalam ketidaktahuan itu aman, hidup dalam kebohongan itu tenang. Tapi, tentang perusahaan ayahmu, kalimat itu terus terngiang, bergema memantul di dinding-dinding kepalaku. Ayahku meninggal dalam rasa malu, bangkrut, dan depresi, meyakini bahwa kegagalannya adalah murni kesalahannya sendiri. Tapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika Bram terlibat? Bagaimana jika kejatuhan keluargaku adalah batu loncatan bagi Bram untuk menjadi raja di gedung ini? Rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi amarah. Amarah yang panas, membakar rasa takut yang tadi mendominasi. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Wanita dengan seragam biru lusuh, wajah lelah tanpa riasan, tangan kasar bekas deterjen. Inikah Rina yang akan terus bersembunyi? Sampai kapan aku akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku? Aku menarik nafas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian yang kupaksakan. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan mengambil risiko ini. Dengan langkah cepat namun hati-hati, aku menyelinap menuju koridor ruang rapat direksi. Lorong itu sepi, jam kerja hampir berakhir bagi sebagian besar karyawan, dan area eksekutif memang selalu lebih sunyi. Aku menempelkan kartu akses yang diberikan Sinta ke panel pintu. Lampu indikator berubah hijau. Klik, pintu terbuka. Ruang rapat itu dingin dan mengintimidasi. Sebuah meja kayu mahoni raksasa berbentuk oval mendominasi ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit hitam yang tampak angkuh.
Dinding-dindingnya dilapisi peredam suara, membuat suasana di dalam terasa hampa, terisolasi dari dunia luar. Sinta benar, taplak meja beludru berwarna merah marun itu cukup panjang, menjuntai hingga menyentuh karpet tebal di bawahnya. Aku tidak membuang waktu, aku segera merangkak, menyusup ke kolong meja. Di bawah sana gelap dan sempit, aroma debu karpet dan kayu tua langsung menyapaku. Aku menarik kakiku, duduk memeluk lutut di tengah-tengah kolong meja yang luas itu, memastikan tidak ada bagian tubuhku yang terlihat dari celah kursi. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut suaranya akan terdengar memenuhi ruangan yang sunyi ini. Aku merasa konyol, sekaligus tegang luar biasa, seperti tikus yang bersembunyi di sarang singa. Detik demi detik berlalu terasa seperti jam. Keheningan ini menyiksa, keraguan mulai merayap kembali. Apakah Sinta menjebakku? Bagaimana jika ini adalah caranya untuk menyingkirkanku selamanya? Bagaimana jika Bram masuk bersama petugas keamanan dan menyeretku keluar? Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Rasa klaustrofobia mulai mencekik leherku. Namun, di tengah kegelapan kolong meja itu, ingatan tentang wajah ayah muncul. Senyumnya yang lelah sebelum beliau pergi selamanya. Jika ada sedikit saja kemungkinan bahwa Bram bertanggung jawab atas kehancuran ayah, aku rela mati di bawah meja ini demi mendengarnya. Tiba-tiba, suara pintu terbuka memecah keheningan. Aku menahan nafas, membekap mulutku sendiri dengan tangan yang gemetar. Langkah kaki terdengar masuk. Langkah kaki yang berat, tegas, dan sangat aku kenal. Langkah kaki Bram, diikuti oleh langkah kaki lain yang lebih ringan. Pastikan pintu terkunci rapat. Aku tidak mau ada gangguan sedikit pun. Suara bariton Bram menggema di ruangan. Terdengar lebih dingin dan lebih kejam daripada yang pernah kuingat. Tentu Pak Bram, semua aman. Jawab suara laki-laki lain. Suara kursi ditarik terdengar kasar bergesekan dengan karpet, tepat di depanku. Hanya terhalang lembaran kain beludru, sepasang sepatu pantofel mengkilap, kini terlihat dari celah bawah taplak. Sepatu Bram, dia duduk tepat di hadapanku. Begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma kolon maskulin yang dulu pernah menjadi aroma favoritku, namun kini terasa seperti racun. Aku memejamkan mata rapat-rapat, berdoa dalam hati agar Tuhan melindungiku. Sinta benar, ini adalah pertemuan rahasia. Dan aku, Rina, si petugas kebersihan yang tak dianggap, kini berada di pusat badai, siap mendengar kebenaran yang mungkin akan menghancurkan sisa hidupku atau justru memberiku senjata untuk membalas dendam. Jadi, suara Bram kembali terdengar, rendah dan berbahaya. Berkas pemusnahan bukti yang kuminta, apa sudah kau siapkan? Wanita itu, Sinta, mulai curiga. Kita harus bergerak cepat sebelum dia atau siapapun menggali kembali kuburan perusahaan tua itu. Mataku terbuka lebar dalam kegelapan, adrenalin membanjiri darahku. Ini dia, bisikan ketakutan Sinta bukanlah omong kosong. Ini adalah awal dari perang yang sesungguhnya. Detak jantungku rasanya memukul rongga dada lebih keras daripada gema langkah kakiku sendiri di lorong kantor yang senyap. Gedung pencakar langit ini biasanya riuh dengan aktivitas di siang hari, namun pukul 8 malam, ia berubah menjadi labirin beton yang dingin dan menakutkan. Aku merapatkan jaket, mencoba mengusir hawa dingin AC sentral yang terasa menusuk hingga ke tulang, atau mungkin itu adalah dingin yang berasal dari ketakutanku sendiri. Sinta benar, jika aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku tidak bisa bermain bersih di permainan yang kotor. Kata-kata sahabatku itu terngiang kembali, mendorongku untuk menekan tuas pintu ruang rapat direksi dengan tangan gemetar. Klik, pintu tidak terkunci. Bram, mantan suamiku, rasanya masih pahit menyebutnya begitu, selalu merasa terlalu aman di kerajaannya sendiri. Ia ceroboh karena kesombongannya. Atu menyelinap masuk. Ruangan itu luas, didominasi oleh meja kayu mahoni raksasa berbentuk oval di tengahnya. Cahaya lampu kota dari jendela besar di sisi ruangan menjadi satu-satunya penerangan, menciptakan siluet-siluet panjang yang menyeramkan. Aku mendengar suara lift berdenting di kejauhan, waktuku tidak banyak.
Tanpa berpikir panjang, aku merangkak masuk ke kolong meja rapat. Meja ini dilapisi kain tebal yang menjuntai hingga menyentuh lantai, memberikan tempat persembunyian yang sempurna sekaligus menyesakkan. Di bawah sini, di atas karpet tebal yang berbau debu samar, aku meringkuk memeluk lutut. Gelap total, hanya ada sedikit celah cahaya dari ujung kain yang sedikit terangkat. Napasku tahan saat pintu ruangan terbuka lebar. Cahaya lampu utama dinyalakan, menyilaukan mata, meski aku berada di balik kain. Suara tawa yang sangat kukenal memenuhi ruangan. Suara yang dulu selalu bisa menenangkan hatiku, kini terdengar seperti gesekan logam berkarat di telingaku. "Silahkan duduk, Pak Hadi. Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak." Suara bariton Bram terdengar begitu ramah, penuh wibawa palsu yang selama ini ia gunakan untuk menipu dunia. "Tidak masalah, Bram. Asal prospeknya jelas, saya selalu punya waktu," balas suara seorang pria paruh baya yang berat dan serak. "Itu pasti Pak Hadi, investor kakap yang sering disebut-sebut Bram di berita ekonomi." Lalu, suara ketiga terdengar. Suara ketukan sepatu hak tinggi yang tajam di atas lantai parket di sisi ruangan, diikuti aroma parfum mawar yang menyengat, terlalu manis, memuakkan. Aku mendengar suara ketiga. Suara ketukan sepatu hak tinggi yang tajam di atas lantai parket di sisi ruangan, diikuti aroma parfum mawar yang menyengat, terlalu manis, memuakkan. Darahku berdesir. Sarah, wanita yang dulu diperkenalkan Bram sebagai sekretaris junior yang berpotensi, kini berdiri di sana sebagai tunangannya, tak lama setelah palu hakim mengetuk perceraian kami. Aku mengintip dari celah kecil di bawah kain. Aku bisa melihat sepatu kulit mengkilap milik Bram, sepatu pantofel mahal milik Pak Hadi, dan sepatu hak tinggi merah menyala milik Sarah. Mereka duduk, kaki Bram dan Sarah bersentuhan di bawah meja, tepat di depan wajahku yang tersembunyi. Perutku mual seketika. "Langsung saja, Bram," ujar Pak Hadi, terdengar suara kertas di balik. "Angkanya fantastis. Proyek keuntungan yang kamu tawarkan untuk resort di Bali ini sangat menggiurkan. Tapi, ada satu hal yang menjadi concern saya dan para pemegang saham lain." "Apa itu, Pak?" tanya Bram. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. "Status pribadimu," Pak Hadi berdaham. "Saya dengar perceraianmu baru saja selesai. Biasanya, dalam kasus perceraian pengusaha besar sepertimu, pembagian harta gono gini bisa membekukan aset perusahaan. Saya tidak mau uang investasi saya tersangkut dalam sengketa hukum dengan mantan istrimu." Di bawah meja, tanganku mencengkram karpet hingga kuku-kukuku sakit. Inilah yang kutakutkan. Bram selalu bilang dia bangkrut, bahwa perusahaan sedang rugi besar, sehingga aku tidak mendapatkan apa-apa selain rumah kecil peninggalan orang tuaku. Terdengar suara tawa Bram, ringan, meremehkan, dan jahat. "Ah, soal itu," kata Bram. Nadanya berubah santai seolah sedang membicarakan cuaca. "Bapak tidak perlu khawatir sama sekali. Rina, mantan istri saya itu, dia wanita yang sangat sederhana. Atau lebih tepatnya, bodoh." Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Bodoh?" tanya Pak Hadi, terdengar tertarik. "Polos dan mudah dimanipulasi, Pak," sambung Sarah. Aku bisa membayangkan seringai licik di wajah cantiknya. Bram sudah mengatur semuanya jauh-jauh hari, bahkan sebelum gugatan cerai itu dilayangkan. Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahannya sekuat tenaga. "Jangan menangis sekarang, Rina. Dengarkan." Bram kembali berbicara, kali ini dengan nada bangga yang membuatku ingin muntah. "Pak Hadi, aset-aset liquid yang krusial sudah saya pindahkan ke rekening offshore, dan beberapa aset properti sudah saya balik nama atas nama pihak ketiga yang aman, termasuk beberapa atas nama Sarah, 6 bulan sebelum saya memancing pertengkaran hebat yang berujung perceraian itu." Aku membekap mulutku sendiri dengan kedua tangan. Memancing pertengkaran? Jadi, malam-malam di mana ia pulang mabuk, memaki masakan, dan menuduhku tidak becus mengurus rumah, itu semua sengaja. Itu semua skenario? Cerdas, puji Pak Hadi, meski ada nada kaget dalam suaranya. Tapi bagaimana jika dia menyewa pengacara hebat? Pengacara? Bram tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Dia tidak punya uang untuk itu, Pak. Saya sudah pastikan akses keuangannya mati. Lagi pula, saya sudah menyebar rumor kecil di kalangan teman-teman sosialitanya dan keluarga besarnya."
Rumor apa? Bahwa Rina mengalami gangguan mental pasca keguguran tahun lalu. Jawab Bram enteng. Bahwa dia histeris, boros, dan punya delusi paranoid. Jadi ketika dia berteriak-teriak menuntut haknya, orang-orang hanya akan melihatnya sebagai wanita gila yang tidak terima diceraikan. Runtuh. Duniamu rasanya runtuh saat itu juga. Aku ingat bagaimana teman-temanku mulai menjauh. Bagaimana tatapan ibu mertuaku, mantan ibu mertuaku, berubah menjadi kasihan bercampur jijik. Aku pikir mereka hanya tidak tahu cara menghadapiku yang sedang sedih. Ternyata, Bram telah membunuh karakterku bahkan sebelum ia membunuh pernikahan kami. Sayang, kamu lupa cerita soal bukti perselingkuhan itu, sela Sarah sambil terkikik. Oh ya, tambah Bram, sedikit rekayasa digital pada beberapa chat dan foto, hanya untuk jaga-jaga kalau dia berani melawan di pengadilan. Dengan bukti itu, posisi tawarnya 0. Dia pergi dari hidup saya dengan tangan kosong, Pak. Benar-benar kosong. Jadi aset perusahaan dan investasi Bapak aman 100%. Luar biasa, gumam Pak Hadi. Entah dia kagum atau ngeri, aku tidak bisa membedakannya. Tapi dia tampaknya tidak keberatan berbisnis dengan iblis di hadapannya. Kalau begitu, saya tidak punya keraguan lagi. Dokumennya akan saya tanda tangani besok pagi. Terima kasih, Pak. Kerjasama ini akan menguntungkan kita semua. Suara gelas berdenting. Mereka bersulang. Bersulang di atas penderitaanku. Bersulang di atas bangkai pernikahanku yang mereka kuliti dengan keji. Di kegelatan kolong meja, air mataku tumpah tanpa bisa kubendung lagi. Bukan karena sedih kehilangan cinta, tapi karena rasa sakit akibat pengkhianatan yang begitu total. Selama 10 tahun aku mendampinginya, merintis usaha dari 0, menemaninya saat ia bukan siapa-siapa. Aku percaya padanya saat ia bilang perusahaan sedang sulit. Aku menandatangani dokumen pelepasan hak karena aku kasihan padanya, karena aku masih mencintainya dan tidak ingin membebaninya. Ternyata, kebaikanku adalah senjata baginya. Kepolosanku adalah lelucon bagi mereka. Ayo sayang, kita antar Pak Hadi ke lobi, ajak Sarah. Suara kursi didorong mundur, sepatu-sepatu itu bergerak menjauh. Rina, Rina. Bram bergumam pelan saat mereka berjalan menuju pintu, seolah sedang menertawakan nama itu untuk terakhir kalinya. Dia bahkan mungkin sekarang sedang menangis di kamar kosnya yang sempit, berdoa agar aku kembali. Menyedihkan. Pintu tertutup, lampu dimatikan, kegelapan kembali menyelimuti ruangan. Tapi kali ini, kegelapan di luar tidak sebanding dengan kegelapan di dalam hatiku. Aku masih meringkuk di bawah meja, gemetar hebat. Rasa sakit di dadaku begitu nyata hingga aku harus memukul-mukul karpet pelan untuk menyalurkannya. Mereka pikir aku sudah kalah. Mereka pikir aku hancur dan tidak berdaya. Bram benar soal satu hal. Aku memang polos. Aku memang bodoh karena mempercayai manusia ular sepertinya. Namun, saat aku menghapus air mata dengan kasar menggunakan lengan jaketku, sesuatu berubah. Rasa takut yang tadi mendominasi perlahan surut, digantikan oleh bara api yang panas dan membakar. Kemarahan, bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kemarahan dingin yang menuntut pembalasan. Aku mengeluarkan ponselku dari saku jaket. Layarnya menyala redup. Jemariku yang gemetar menekan tombol stop pada aplikasi perekam suara yang sudah menyala sejak aku masuk ke ruangan ini. Durasi rekaman 45 menit 12 detik. Aku menatap layar itu dengan napas memburu. Setiap kata, setiap hinaan, setiap pengakuan tentang aset yang disembunyikan dan fitnah yang disebarkan, semuanya terekam jelas di sana. Kualitas audionya jernih. Suara Bram yang sombong itu terdengar sangat jelas. Perlahan, aku merangkak keluar dari bawah meja. Kakiku kram, tapi aku memaksakan diri untuk berdiri. Aku menatap kursi kosong tempat Bram tadi duduk dengan segala keangkuhannya. Kau salah, Bram, bisikku pada ruangan yang kosong itu. Suaraku serak, tapi tidak lagi bergetar. Aku mungkin bodoh karena pernah mencintaimu, tapi aku tidak selemah yang kau kira. Malam ini, Rina yang lama, wanita penurut yang selalu mengalah, telah mati di bawah meja itu. Dan wanita yang berdiri sekarang, yang menggenggam bukti kebenaran di tangannya, adalah wanita yang siap untuk berperang.
Mereka ingin bermain kotor. Baik, sekarang aku memegang kartu asnya. Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat. Langkahku tidak lagi mengendap-endap. Langkahku pasti membelah keheningan malam dengan tujuan baru. Kebenaran yang menyakitkan ini tidak akan menghancurkanku. Ia justru memberikan pedang untuk memenggal kepala sang raja. Aku menekan tubuhku sedatar mungkin ke dinding dingin di balik partisi kayu berukir itu. Napasku tertahan di kerongkongan. Rasanya seperti ada gumpalan batu tajam yang menyumbat saluran udaraku. Bau samar pelitur kayu dan aroma melati dari pengharum ruangan bercampur dengan rasa mual yang tiba-tiba naik ke permukaan perutku. Di seberang sana, hanya berjarak beberapa meter dari tempatku bersembunyi, suara itu terdengar. Suara yang dulu menjadi musik pengantar tidurku, suara yang pernah berjanji untuk melindungiku dari dunia, kini terdengar begitu asing dan mengerikan. Kamu jenius, Sar. Sumpah, aku tidak pernah terpikir skenarionya akan berjalan semulus ini, ujar suara berat itu. Itu Bram. Tawa kecil menyusul kalimatnya, sebuah tawa yang terdengar ringan, lepas, tanpa beban sedikit pun. Tawa yang sudah lama hilang dari rumah kami sebelum palu hakim diketuk. Tanganku gemetar hebat saat mencengkeram ujung blazerkus. Aku ingin lari, ingin menutup telinga dan berpura-pura bahwa ini hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan bekerja. Namun, kakiku seolah dipaku ke lantai marmer yang dingin. Realitas memaksaku untuk tetap di sana, menjadi saksi bisu atas hancurnya sisa-sisa kenangan baik yang masih kucoba pertahankan tentang mantan suamiku. Sudah kubilang kan, kamu terlalu cemas, sahut suara wanita yang lembut namun mengandung bisa. Sarah, wanita yang selama ini kuanggap sebagai rekan bisnis yang profesional, bahkan terkadang menjadi teman curhat ketika Bram mulai berubah sikap. Menyingkirkan Rina adalah kunci utamanya, Bram. Kalau status kalian masih suami istri saat audit itu masuk, tamat riwayatmu. Semua aset akan beku. Duniaku serasa berputar. Kata-kata Sarah menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Jadi, ini bukan sekadar tentang hilangnya rasa cinta, bukan hanya tentang kejenuhan dalam pernikahan 10 tahun kami. Atu memberanikan diri mengintip sedikit melalui celah partisi. Di sana, di meja sudut restoran yang temaram itu, mereka duduk berhadapan. Bram menggenggam tangan Sarah di atas meja, menatap wanita itu dengan tatapan memuja yang dulu hanya milikku. Gelas wine berdenting pelan saat mereka bersulang. Aku harus akui, ide kamu soal pemicu perceraian itu brilian, kata Bram, menyesap minumannya. Membuat Rina merasa bersalah karena dia terlalu sibuk dengan karir kecilnya, lalu pelan-pelan membuatnya setuju untuk melepaskan hak Gonogini demi kedamaian. Cerdas, kalau dia tahu aku punya simpanan dana investasi di luar negeri yang 3 kali lipat dari harta bersama kita, dia pasti akan menyewa pengacara handal. Air mataku menetes tanpa permisi, panas membasahi pipi, lututku lemas seketika. Aku ingat hari-hari itu. Hari-hari di mana Bram terus-menerus menyudutkanku, mengatakan bahwa aku istri yang tidak becus, bahwa ambisiku menghancurkan rumah tangga, sampai-sampai aku merasa kerdil. Aku merasa perceraian itu adalah hukuman atas kegagalanku. Aku melepaskan banyak hakku hanya agar prosesnya cepat selesai, agar aku bisa berhenti menyakiti Bram. Ternyata, itu semua adalah panggung sandiwara, dan sutradaranya adalah Sarah. Itu namanya manajemen risiko, sayang, jawab Sarah sambil tersenyum miring. Ia memutar-mutar gelasnya dengan anggun. Kasus korupsi di proyek jembatan itu sedang panas-panasnya diselidiki kejaksaan. Kalau Rina masih istrimu, dia bisa dipanggil sebagai saksi. Dan kau tahu Rina, dia terlalu jujur, dia terlalu lurus. Dia akan bicara apa adanya dan menyeretmu ke penjara. Dengan menceraikannya dan membuat dia terlihat seperti istri yang menelantarkan suami, publik tidak akan simpati padanya. Dan kau aman sebagai duda yang sedang membangun kembali hidupnya. Hatiku terasa dikoyak paksa. Rasa sakit yang kurasakan bukan lagi sekadar patah hati, melainkan pengkhianatan di level yang paling purba.
Mereka tidak hanya menghancurkan pernikahanku, mereka memanipulasi moralitasku, kejujuranku, integritas yang selalu kujunjung tinggi dianggap sebagai ancaman yang harus diamputasi dari kehidupan Bram. Tapi yang paling lucu, tambah Bram, nadanya terdengar mengejek. Rina sampai minta maaf padaku di sidang terakhir. Dia menangis, Sar. Dia bilang dia menyesal tidak bisa menjadi istri yang baik. Bram tertawa lagi, kali ini lebih keras. Padahal saat itu aku sudah memindahkan sertifikat villa di Bali atas nama perusahaan cangkang yang kamu buat. Cukup, rasanya aku ingin muntah. Darahku mendidih, naik ke ubun-ubun dengan kecepatan yang menakutkan. Setiap suku kata yang keluar dari mulut Bram seperti belati yang menusuk, mencabut, lalu menusuk lagi di luka yang sama. Luka lama yang kuusahakan kering selama setahun terakhir ini, kini terkuak lebar, menganga dengan nanah kebusukan yang baru kusadari keberadaannya. Aku membekap mulutku sendiri kuat-kuat agar isak tangisku tidak terdengar. Betapa bodohnya aku, betapa naifnya aku selama ini. Aku meratapi kehilangan seorang pria yang bahkan tidak memandangku sebagai manusia, melainkan sebagai aset bermasalah yang harus dilikuidasi. Masa depan kita cerah, Bram, bisik Sarah, mencondongkan tubuhnya ke depan. Setelah badai penyelidikan ini reda, kita bisa mulai mempublikasikan hubungan kita pelan-pelan. Kita akan liburan ke Eropa bulan depan. Pakai dana yang sudah kita amankan itu. Tanpa gangguan, timpal Bram. Tanpa Rina yang merecoki soal etika bisnis atau ketakutan-ketakutan tanpa alasan. Tubuhku berhenti gemetar, digantikan oleh kedinginan yang aneh. Rasa sakit itu pelan-pelan bermutasi menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap, namun lebih kuat. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi amarah yang membeku dan menajam. Aku melihat mereka berdua tertawa lagi, merayakan kemenangan di atas puing-puing hidupku yang mereka hancurkan. Mereka pikir aku sudah hancur. Mereka pikir aku adalah Rina yang lemah, Rina yang merasa bersalah, Rina yang bodoh. Ternyata selama ini aku salah menilai Bram. Aku selalu berpikir dia lelaki yang tersesat, yang mungkin hilaf. Tapi tidak, dia bukan tersesat. Dia adalah monster yang bersembunyi di balik topeng suami yang terluka. Dan Sarah, wanita itu bukan sekadar penggoda. Dia adalah ular berbisa yang melilit leherku tanpa aku sadari. Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan detak jantung yang memburu. Oksigen yang masuk ke paru-paruku terasa tajam, menyadarkanku sepenuhnya. Informasi ini, percakapan ini, adalah senjata. Selama setahun ini aku hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Aku hidup dengan kepala tertunduk, merasa tidak pantas bahagia karena gagal mempertahankan rumah tangga. Tapi malam ini, di balik partisi kayu restoran mahal ini, mataku terbuka lebar. Aku tidak gagal. Aku dikorbankan. Dan korban yang selamat, yang mengetahui kebenaran busuk di balik tragedi yang menimpanya, adalah bahaya terbesar bagi para pelakunya. Perlahan, aku memundurkan langkahku. Sepatu hak tinggiku mendarat tanpa suara di atas karpet tebal koridor. Aku tidak akan melabrak mereka sekarang, tidak dengan air mata di pipi dan emosi yang belum stabil. Melabrak mereka hanya akan memberi mereka kepuasan bahwa mereka berhasil menyakitiku. Tidak, itu terlalu mudah bagi mereka. Aku berbalik arah, meninggalkan suara tawa mereka yang masih menggema di udara. Setiap langkah yang kuambil menjauh dari meja itu terasa berat, namun juga membebaskan. Malam ini, Rina yang lama, Rina yang cengeng dan penuh rasa bersalah, telah mati di koridor ini, dibunuh oleh kalimat-kalimat keji Bram. Sebagai gantinya, sesuatu yang baru mulai tumbuh di dalam diriku, sebuah tekad baja. Mereka ingin bermain dengan hukum, mereka ingin bermain dengan strategi licik dan manipulasi aset. Baiklah, aku merogoh tasku, memastikan ponselku yang sejak tadi merekam dalam mode diam masih menyala. Layarnya berkedip pelan dalam kegelapan tas, sebuah titik cahaya kecil yang menjadi saksi bisu pengakuan dosa mereka. Durasi rekaman 15 menit 23 detik. Cukup, lebih dari cukup untuk memulai sebuah perang yang tidak pernah mereka prediksi.
Aku berjalan keluar dari restoran itu menuju udara malam Jakarta yang dingin. Angin malam menerpa wajahku, mengeringkan sisa air mata yang sempat jatuh. Luka ini memang terkuak kembali, lebih dalam dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkannya membusuk. Kali ini, rasa sakit ini akan kujadikan bahan bakar. Tunggu saja, Bram, Sarah, bisikku pada angin malam yang berhembus kencang. Kalian baru saja membangunkan musuh yang paling berbahaya. Seorang wanita yang sudah tidak punya rasa takut kehilangan apa-apa lagi. Suara deru mesin mobil Bram perlahan menghilang di telan kejauhan, menyisakan keheningan yang mencekam di ruang tamu yang kini terasa asing bagiku. Rumah ini, yang dulu kutata dengan penuh cinta dan harapan akan masa depan, sekarang terasa seperti kerangka dingin dari sebuah kehidupan yang telah mati. Kakiku tak lagi mampu menopang bobot tubuhku, aku merosot perlahan ke lantai, bersandar pada dinding yang terasa dingin di punggungku. Napasku memburu, tersengal-sengal, seolah oksigen di ruangan ini telah disedot habis oleh kepergian Bram dan segala kebohongan yang ia tinggalkan. Air mata kembali mengalir, namun kali ini rasanya berbeda. Jika sebelumnya air mata itu terasa panas karena kesedihan yang menghancurkan hati, kini air mata itu terasa tajam, membawa serta amarah yang mulai mendidih di dalam dada. Bayangan wajah Bram yang penuh kemenangan, senyum sinisnya saat ia melangkah pergi tanpa sedikit pun rasa penyesalan, terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Ia pikir ia telah menang, ia pikir ia bisa menghancurkanku, mengambil segalanya, dan meninggalkanku sebagai puing-puing tak berharga. Rasa sakit itu perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih padat, kebencian. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang ragu-ragu terdengar dari arah lorong samping. Tubuhku mendegang seketika. Aku buru-buru menyeka wajahku dengan kasar, berusaha membangun kembali benteng pertahananku yang runtuh. Apakah Bram kembali? Apakah ada sesuatu yang tertinggal? Ataukah ia ingin melontarkan satu hinaan terakhir untuk memastikan aku benar-benar hancur? Aku mendongak, siap untuk melawan, siap untuk berteriak. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan saat melihat siapa yang muncul dari balik bayangan. Bukan Bram, itu Sinta. Wanita itu berdiri di sana, di ambang pintu yang memisahkan ruang tamu dan ruang kerja. Wajahnya pucat pasi, kontras dengan lipstik merah gelap yang biasa ia kenakan untuk menutupi ekspresinya yang selalu datar. Sinta, rekan kerja Bram, atau lebih tepatnya, kaki tangan yang selalu ada di samping suamiku, membantunya dalam setiap urusan bisnis yang ternyata hanyalah kedok untuk penipuan besar ini. Mau apa lagi kau di sini? Suaraku serak, terdengar seperti geraman hewan yang terluka. Belum puas kalian menertawakanku? Sinta tidak menjawab dengan sarkasme seperti yang kuduga. Ia justru tampak gemetar. Matanya yang biasanya tajam, kini terlihat liar, dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Ia melangkah maju perlahan, kedua tangannya saling meremas di depan dada, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin meledak. Aku menunggu mereka pergi, bisiknya. Suaranya begitu pelan hingga nyaris tak terdengar di ruangan yang luas ini. Aku harus memastikan Bram dan pengacaranya sudah benar-benar menjauh dari kompleks ini. Aku mencoba bangkit berdiri meski lututku masih goyah. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Pergilah Sinta. Katakan pada bosmu, aku tidak akan menandatangani apapun lagi. Aku akan melawannya, meski aku harus mati mencoba. Aku tahu kau akan melawan, Rina. Justru karena itulah aku masih di sini. Potong Sinta cepat. Ia menelan ludah dengan susah payah, matanya memandang berkeliling dengan paranoid, seolah dinding-dinding rumah ini memiliki telinga. Ia mendekatiku dengan langkah cepat namun hati-hati. Jarak kami kini hanya terpaut 1 meter. Aku bisa melihat keringat dingin membasahi pelipisnya. Sinta merogoh saku blazernya dengan tangan yang gemetar hebat, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna perak. Ia menyodorkannya padaku, sebuah flash drive. Aku menatap benda itu, lalu beralih menatap matanya, mencari jebakan. Apa ini? Ambillah, desaknya. Kali ini suaranya terdengar lebih tegas meski masih bergetar. Cepat Rina, sebelum aku berubah pikiran karena ketakutan.
Dengan ragu, aku mengulurkan tangan. Saat jemariku bersentuhan dengan telapak tangannya yang dingin dan lembab, Sinta langsung menjatuhkan benda itu ke tanganku dan menarik tangannya kembali seolah tersengat listrik. Flash drive itu terasa dingin dan berat di telapak tanganku, bukan berat fisik, melainkan berat dari apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Aku sudah menduga ini akan terjadi, bisik Sinta, matanya kini berkaca-kaca. Pertahanan dirinya yang selama ini terlihat kokoh sebagai wanita karir yang dingin, runtuh di hadapanku. Sejak 6 bulan lalu, aku melihat perubahan pada Bram. Caranya memindahkan aset, pertemuan-pertemuan rahasia yang tidak tercatat di agenda kantor, dan wanita lain itu. Napasku tercekat. Mendengar konfirmasi dari orang dalam, rasanya seperti ditikam ulang di luka yang sama. Ini semua bukti, Rina, lanjut Sinta, suaranya tercekat menahan tangis. Di dalam flash drive itu, ada rekaman percakapan Bram dengan notaris korup itu. Ada salinan email yang ia coba hapus dari server, tapi berhasil kupulihkan. Ada pindaian dokumen-dokumen asli sebelum ia memalsukan tanda tanganmu untuk pengalihan aset rumah dan tanah warisan orang tuamu. Aku terganga, menatap benda kecil di tanganku dengan pandangan kabur. Benda sekecil ini memuat kejahatan sebesar itu? Kenapa? Tanyaku, suaraku bergetar hebat. Kenapa kau memberikannya padaku? Kau ada di pihaknya selama ini. Kau melihatku dibohongi setiap hari dan kau diam saja. Amarahku kembali memuncak, namun Sinta tidak mundur. Ia justru menundukkan kepalanya, air mata menetes jatuh ke lantai marmer. Karena aku tidak tahan lagi, isaknya pelan. Awalnya aku pikir ini hanya bisnis biasa. Tapi ketika dia mulai merencanakan untuk membuatmu gila, membuatmu seolah-olah istri yang tidak kompeten agar dia bisa mengambil hak asuh, aku tidak bisa, Rina. Aku punya adik perempuan. Aku membayangkan jika adikku diperlakukan seperti ini oleh laki-laki yang ia percaya, aku akan membunuh laki-laki itu. Sinta mengangkat wajahnya lagi, menatapku dengan tatapan memohon. Aku tahu aku bersalah karena membiarkannya sejauh ini. Aku pengecut. Aku takut kehilangan pekerjaanku. Aku takut Bram akan menghancurkan karirku jika aku melawannya. Tapi melihatmu tadi, melihat bagaimana dia mencampakkanmu setelah semua pengorbananmu, rasa bersalah itu mencekikku. Aku mencengkeram flash drive itu erat-erat hingga sudut-sudut tajamnya menusuk kulit telapak tanganku. Rasa sakit itu membuatku sadar bahwa ini nyata. Ini bukan mimpi. Bram tidak tahu soal ini, tanyaku memastikan. Sinta menggeleng kuat. Tidak ada yang tahu. Jika dia tahu, akulah yang akan tamat lebih dulu sebelum kau. Dia bisa melakukan apa saja, Rina. Kau tahu betapa liciknya dia. Sinta maju selangkah lagi, memegang bahuku dengan cengkraman yang kuat. Dengar, Rina, ini bukan hanya sekedar bukti perselingkuhan. Ini bukti kejahatan kerah putih, penggelapan pajak, pemalsuan dokumen negara, pencucian uang. Jika kau menggunakan ini, kau tidak hanya akan memenangkan perceraian, kau bisa mengirimnya ke penjara. Kata penjara menggantung di udara, berat dan menakutkan, namun juga menawarkan rasa keadilan yang manis. Tapi kau harus hati-hati, Sinta memperingatkan, matanya menyipit serius. Begitu kau membuka kotak Pandora ini, tidak ada jalan kembali. Bram akan menyerang balik dengan segala cara jika dia tahu kau memegang kartu asnya. Kau harus mencari pengacara yang bersih, yang tidak bisa dia beli. Dan kau harus menyalin isi flash drive ini ke banyak tempat. Jangan pernah hanya menyimpannya di satu lokasi. Aku mengangguk pelan, masih berusaha memproses segalanya. Dalam hitungan menit, posisiku berubah dari korban yang tidak berdaya menjadi pemegang kunci kehancuran Bram. Terima kasih, Sinta, ucapku lirih. Meski rasa marahku pada keterlibatannya di masa lalu belum sepenuhnya hilang, rasa terima kasihku saat ini jauh lebih besar. Dia memberiku senjata saat aku tak punya apa-apa. Sinta tersenyum tipis, senyum yang penuh kepahitan. Jangan berterima kasih padaku. Anggap saja ini penebusan dosaku. Aku akan mengajukan pengunduran diri besok. Aku akan pergi keluar kota untuk sementara waktu sampai situasi mereda. Aku sarankan kau segera bergerak sebelum dia menyadari ada celah yang bocor. Tanpa menunggu jawaban lagi, Sinta berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Langkahnya terdengar lebih ringan, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Aku memperhatikannya hingga bayangannya menghilang di balik pintu.
meninggalkan aku sendiri lagi di ruang tamu yang sunyi. Namun, keheningan kali ini terasa berbeda. Aku menunduk, membuka telapak tanganku. Flash drive perak itu berkilau tertimpa cahaya lampu gantung. Benda kecil ini adalah harapan. Benda ini adalah suara bagi ketidakadilanku yang selama ini membisu. Rasa takut masih ada tentu saja. Bram adalah lawan yang kuat dengan sumber daya yang seolah tak terbatas. Tapi sekarang aku tidak lagi bertarung dengan tangan kosong. Sinta benar, ini adalah awal dari perjalanan yang penuh risiko. Tapi untuk pertama kalinya sejak badai ini menerjang rumah tanggaku, aku merasa memiliki kendali. Aku mengepal tangan, merasakan dinginnya logam itu menyatu dengan hangatnya darahku yang berdesir kencang. Air mataku telah kering, tidak ada lagi waktu untuk menangis. Bram ingin perang, maka aku akan memberinya perang yang tidak akan pernah ia lupakan. Dengan napas panjang yang mengisi paru-paruku dengan keberanian baru, aku melangkah menuju ruang kerja. Aku harus melihat isinya, aku harus menyusun rencana. Malam ini, Rina yang lemah dan penurut telah mati. Dan dari abunya, seorang wanita yang siap menuntut keadilan telah lahir. Malam itu merayap dengan sangat lambat, seolah waktu sengaja mempermainkan batinku yang sedang hancur lebur. Langit-langit kamar tidur yang biasanya memberikan rasa nyaman, kini terasa seperti layar proyektor raksasa, memutar ulang setiap kebohongan yang pernah Bram ucapkan, setiap senyum palsu yang ia berikan, dan setiap momen di mana aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, padahal sebenarnya aku adalah orang paling bodoh. Aku duduk di tepi ranjang, memandang kosong ke arah jendela yang menampilkan gemerlap lampu kota Jakarta. Di luar sana, dunia terus berputar. Orang-orang tertawa, bekerja, dan bercinta. Namun di dalam sini, di dalam dadaku, ada badai yang sedang mengamuk hebat. Rasa sakit itu bukan lagi berupa tusukan tajam, melainkan beban tumpul yang menekan paru-paruku, membuatku sesak nafas setiap kali aku mengingat pengkhianatan itu. Pertanyaan itu terus bergaung di kepalaku. Apa yang harus kulakukan? Sisi gelap dalam diriku berteriak menuntut pembalasan. Aku membayangkan skenario-skenario liar di mana aku mempermalukan Bram di depan kolega-koleganya, menghancurkan mobil kesayangannya, atau melabrak wanita itu di tempat umum. Rasanya pasti memuaskan. Rasanya pasti bisa meredakan api amarah yang membakar nadi ini. Namun, tak lama kemudian, bayangan wajah ibu muncul di benakku, mengingatkan tentang martabat. Apakah aku akan merendahkan diriku menjadi monster yang sama seperti Bram hanya untuk memuaskan ego sesaat? Jika aku bermain kotor, apa bedanya aku dengan mereka? Aku butuh perspektif lain. Aku butuh seseorang yang bisa melihat benang kusut ini dengan kepala dingin. Tanganku gemetar saat meraih ponsel di atas nakas. Layar menyala menyilaukan mata yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Aku menggulir daftar kontak hingga berhenti di satu nama, Maya. Maya adalah sahabatku sejak masa kuliah. Dia wanita yang brilian, seorang pengacara muda yang reputasinya sedang menanjak karena ketajaman analisis dan keberaniannya di ruang sidang. Kami sudah jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, tapi aku tahu dia adalah satu-satunya orang yang bisa ku percaya saat ini. Halo Rina. Suara Maya terdengar serak di ujung telepon. Mungkin aku membangunkannya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Maya, aku butuh bantuan. Suaraku pecah, menahan isak yang kembali mendesak keluar. Hening sejenak, lalu suara Maya berubah sepenuhnya. Dari yang mengantuk menjadi waspada dan tegas. Katakan di mana kamu, aku akan ke sana sekarang. 1 jam kemudian, Maya sudah duduk di sofa ruang tamuku. Ia tidak mengenakan setelan kerjanya yang biasa, hanya sweater longgar dan celana jeans, namun aura ketegasannya tidak berkurang sedikit pun. 2 cangkir kopi panas mengepul di atas meja, belum tersentuh. Aku baru saja selesai menceritakan semuanya. Tidak ada yang kututupi, tentang kecurigaanku, tentang Sinta yang memberitahuku, dan tentang bukti awal yang kulihat.
Maya mendengarkan dengan seksama, tidak memotong sekalipun. Matanya yang tajam menatapku dengan campuran rasa iba dan kemarahan yang tertahan. Setelah aku selesai, ia menghela napas panjang, meletakkan tangannya di atas tanganku yang dingin. "Rina, dengarkan aku baik-baik," ucapnya, suaranya rendah namun penuh penekanan. "Kamu berhak marah, kamu berhak merasa hancur, tapi menghancurkan Bram dengan cara emosional hanya akan merugikanmu dalam jangka panjang." Aku menunduk, menatap jari-jariku. "Tapi aku ingin dia merasakan sakit yang aku rasakan, Mei. Aku ingin dia hancur." "Dan dia akan hancur," potong Maya cepat. Ia menegakkan punggungnya. "Tapi kita akan melakukannya dengan cara yang benar, cara yang elegan. Rina, ini bukan sekedar tentang balas dendam receh. Ini tentang keadilan dan martabatmu sebagai seorang istri dan seorang wanita." Kata-kata itu menampar kesadaranku. Martabat, itulah yang coba direnggut Bram dariku dengan memperlakukanku seperti orang bodoh. Jika aku mengamuk membabi buta, aku akan kehilangan sisa martabat itu. Bram itu licik, Rina. Kita tahu itu. Dia punya koneksi, dia punya uang, dan dia pandai memutarbalikkan fakta. Lanjut Maya, mode pengacaranya mulai mengambil alih. Jika kamu menyerangnya sekarang tanpa persiapan, dia bisa dengan mudah menuduhmu paranoid atau bahkan membalikan keadaan dengan menuntut pencemaran nama baik. Dia bisa menyembunyikan aset-asetnya sebelum kamu sempat menuntut hakmu. Aku mengangkat wajah, menatap mata sahabatku. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Maya tersenyum tipis, senyum yang dingin namun mematikan. "Kita susun strategi, kita buat dia merasa aman, sementara kita menggali lubang kuburnya perlahan-lahan. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan, bukan sekedar desas-desus atau foto buram. Kita butuh jejak keuangan, riwayat komunikasi, bukti perselingkuhan yang konkret, dan data aset yang mungkin dia sembunyikan darimu." "Itu sulit, Mei. Bram sangat menjaga privasinya, bahkan dariku," ujarku putus asa. "Itulah kenapa kita butuh orang dalam," kata Maya, matanya berkilat. "Sinta, kamu bilang dia yang memberitahumu pertama kali kan? Kenapa dia melakukan itu?" "Dia merasa bersalah. Dia bilang dia tidak tega melihatku dibohongi terus-menerus. Dia juga, sepertinya dia takut pada Bram, tapi rasa kasihannya padaku lebih besar." Maya mengangguk-ngangguk. "Bagus, rasa bersalah adalah motivator yang kuat. Kita harus pastikan Sinta ada di pihak kita sepenuhnya. Dia akan menjadi mata dan telinga kita di kantor Bram. Dia akses kunci untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang tidak bisa kamu jangkau dari rumah." Aku segera meraih ponselku lagi. "Aku akan menghubunginya. Jangan telepon. Terlalu berisiko jika Bram ada di dekatnya atau menyadap kantor. Kirim pesan terenkripsi. Tanyakan kapan dia bisa bicara aman," instruksi Maya. Aku mengirim pesan singkat pada Sinta lewat aplikasi yang disarankan Maya. Jantungku berdebar menunggu balasan. Tak lama, sebuah balasan masuk. Sinta belum tidur. "Mbak Rina, saya siap. Pak Bram besok ada meeting luar kota. Saya bisa akses beberapa berkas di PC-nya jika saya lembur. Tolong beritahu apa yang harus saya cari." Aku menunjukkan pesan itu pada Maya. Senyum Maya melebar. "Sempurna. Katakan padanya untuk mencari laporan pengeluaran pribadi yang tidak masuk akal, atau transfer ke rekening yang tidak dikenal. Foto semuanya, jangan kirim file aslinya dulu, agar tidak meninggalkan jejak digital transfer data." Malam itu, di ruang tamu yang sunyi, air mataku mengering. Kesedihan yang tadinya melumpuhkan, perlahan berganti menjadi determinasi yang dingin. Bersama Maya, kami mulai memetakan medan perang. Maya mengambil secarik kertas dan mulai membuat diagram. "Langkah pertama, pengumpulan bukti," tulis Maya. "Langkah kedua, amankan asetmu sendiri. Rina, besok kamu harus cek semua tabungan bersama, sertifikat rumah dan investasi. Kita harus tahu apa yang menjadi hakmu sebelum Bram memindah tangankannya." Aku mengangguk, menyerap setiap instruksi. Rasanya seperti sedang mempersiapkan sebuah operasi militer. Bram mungkin berpikir dia adalah raja di papan catur ini, yang bisa menggerakkan pion sesuka hati. Tapi dia tidak sadar, ratu yang selama ini dia anggap hanya sebagai pajangan manis di rumah, baru saja bangun. "Ingat Rina," kata Maya lagi saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur. "Selama proses ini, kamu harus menjadi aktris terbaik di dunia. Jangan tunjukkan perubahan sikap pada Bram.
Tetaplah menjadi istri yang manis, yang penurut, yang tidak tahu apa-apa. Biarkan dia lengah. Kesombongan adalah kelemahan terbesar laki-laki seperti Bram. Aku membayangkan wajah Bram saat pulang nanti. Wajah yang akan tersenyum manis sambil menyembunyikan belati di balik punggungnya. Dulu, bayangan itu membuatku mual. Sekarang, bayangan itu menjadi tantangan. Aku bisa melakukannya. Jawabku tegas. Suaraku tidak lagi bergetar. Aku akan menjadi apapun yang dia inginkan. Sampai aku mendapatkan semua yang aku butuhkan untuk menghancurkannya. Maya menatapku bangga. Itu baru Rina yang kukenal. Kita akan ambil kembali hidupmu, Rina. Bukan dengan teriakan histeris, tapi dengan kertas, data, dan hukum. Itu balas dendam yang elegan. Itu keadilan. Kami bersalaman, sebuah fakta tak tertulis antara dua wanita yang menolak untuk diinjak-injak. Sinta di seberang sana akan menjadi prajurit bayangan kami. Segitiga aliansi ini, aku, Maya, dan Sinta kini terbentuk. Saat matahari pagi akhirnya menembus jendela, menyinari ruang tamu yang penuh dengan rencana dan strategi, aku merasa lelah, namun anehnya, aku merasa kuat. Rasa takut kehilangan suami telah berganti menjadi keberanian untuk melepaskan parasit. Aku berdiri, berjalan menuju cermin di lorong. Wanita yang menatap balik dari cermin itu terlihat lelah, matanya sembab, tapi ada api baru yang menyala di sorot matanya. Api yang dingin dan penuh perhitungan. Tunggu saja, Bram, bisikku pada bayanganku sendiri. Kau memilih lawan yang salah. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini aku yang memegang kendali. Udara di dalam mobil Maya terasa begitu dingin, meski pendingin udara sudah dikecilkan hingga titik terendah. Tangan-tanganku yang bertaut di atas pangkuan terasa dingin dan sedikit berkeringat. Di jok belakang, Sinta duduk dengan tenang, memangku laptopnya yang masih menyala, menampilkan deretan angka dan bagan yang sebentar lagi akan menjadi senjata pamungkas kami. Di sampingku, Maya menyetir dengan fokus yang tajam. Sesekali melirikku, seolah memastikan aku tidak akan pingsan atau melompat keluar dari mobil yang sedang melaju ini. Hari ini adalah puncaknya. Segala rasa sakit, pengkhianatan, dan malam-malam tanpa tidur yang kuhabiskan menangisi nasib pernikahan kami akan bermuara pada momen ini. Kami sedang menuju hotel berbintang 5 di pusat kota, tempat Bram mengadakan pertemuan eksklusif dengan para pemegang saham utama dan calon investor kakap. Sinta berhasil menyadap jadwal tersebut dari surel sekretaris pribadi Bram yang ceroboh. "Kau siap, Rin?" tanya Maya memecah keheningan. Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Aku menarik napas panjang, mencoba menekan rasa mual yang bergejolak di perutku. Siap tidak siap, ini harus diakhiri, Mei. Aku tidak bisa membiarkan dia terus hidup di atas penderitaan orang lain, apalagi menggunakan namaku untuk utang-utang kotornya. Bagus, ingat, polisi sudah bersiaga di lobi. Mereka hanya menunggu sinyal dari kita setelah bukti dipaparkan secara publik. Kita harus membuatnya tidak berkutik agar dia tidak bisa menyuap jalan keluarnya kali ini. Tambah Maya sambil memutar setir memasuki pelataran hotel yang megah. Kami turun dari mobil. Aku mengenakan blazer hitam terbaikku, bukan untuk terlihat cantik di matanya, tapi untuk menunjukkan wibawa yang selama ini ia injak-injak. Beberapa wartawan yang merupakan kenalan lama Maya sudah menunggu di titik buta dekat pintu masuk ballroom, menyamar sebagai tamu atau staf acara. Mereka siap merekam segalanya. Sinta berjalan di sisi kiriku, sementara Maya di kanan. Kami seperti barisan prajurit yang akan menembus benteng lawan. Di depan pintu ballroom yang tertutup rapat, 2 orang petugas keamanan bertubuh besar berjaga. "Undangan?" tanya salah satu dari mereka dengan nada datar. Sinta maju selangkah, menunjukkan layar ponselnya dengan senyum manis yang menipu. Kami dari tim auditor eksternal yang diminta Pak Bram untuk memberikan data tambahan mendadak. Beliau baru saja mengirim pesan. Lihat, ini konfirmasinya. Tentu saja itu pesan palsu yang dibuat Sinta, namun dengan format dan nomor pengirim yang telah ia manipulasi agar terlihat seolah berasal dari ponsel pribadi Bram. Petugas itu tampak ragu sejenak, namun melihat penampilan kami yang meyakinkan dan nama Bram yang disebut dengan santai, ia akhirnya mengangguk dan membukakan pintu. Cahaya lampu kristal yang menyilaukan langsung menyambut kami. Ruangan itu dingin, beraroma parfum mahal dan kopi segar.
Di ujung sana, di atas panggung rendah dengan layar proyektor raksasa di belakangnya, berdiri Bram. Ia tampak begitu prima dalam setelan jas mahalnya, tersenyum lebar sambil memegang pengeras suara. Ia sedang mempresentasikan grafik pertumbuhan perusahaan yang menanjak tajam, grafik yang aku tahu dibangun di atas pondasi pasir hisap. Dan dengan investasi tambahan ini, kita akan ekspansi ke 3 negara tetangga dalam waktu 6 bulan. Integritas dan transparansi adalah kunci kesuksesan kita selama ini, ujar Bram dengan suara baritonnya yang meyakinkan. Para hadirin yang terdiri dari pria dan wanita paruh baya berbusana rapi mengangguk-angguk. Tepuk tangan kecil terdengar. Integritas? Suaraku keluar lebih lantang dari yang kuduga. Gema suaraku memantul di dinding ruangan seketika memotong pidato Bram. Hening menyergap. Puluhan pasang mata kini beralih menatapku yang berdiri di ambang pintu, diapit oleh Maya dan Sinta. Wajah Bram yang tadinya berseri-seri seketika berubah pias. Ia menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok yang berani mengganggu panggung kemegahannya. Ketika ia menyadari itu adalah aku, rahangnya mengeras. "Rina," desisnya, meski suaranya tertangkap oleh mikrofon sehingga terdengar jelas ke seluruh ruangan. Ia tertawa canggung, mencoba mencairkan suasana. "Ah, maafkan saya hadirin sekalian, sepertinya mantan istri saya sedang mengalami sedikit gangguan emosional pasca perceraian. Keamanan, tolong antar dia keluar." 2 petugas keamanan tadi bergerak mendekat, tapi Maya dengan sigap mengangkat tangan, memberi isyarat pada para wartawan yang kini muncul dari sudut-sudut ruangan menyalakan lampu kilat kamera mereka. Cahaya blitz yang berkedip membuat petugas keamanan ragu untuk bertindak kasar. "Jangan sentuh aku," ucapku dingin. Melangkah maju dengan pasti, membelah kerumunan investor yang mulai berbisik-bisik. "Dan koreksi sedikit Bram, aku bukan mantan istrimu. Secara hukum yang sah, kita belum bercerai, karena tanda tangan di akta cerai yang kau pegang itu palsu. Sama palsunya dengan grafik keuntungan yang kau pamerkan di layar itu." Suasana ruangan berubah menjadi riuh rendah. Bisik-bisik menjadi gumaman keras. Bram turun dari panggung, wajahnya memerah menahan amarah. Ia berjalan cepat menghampiriku, matanya menyiratkan ancaman. "Apa yang kau lakukan? Pulang sekarang atau kau akan menyesal," bisiknya tajam saat jarak kami tinggal 1 meter. "Kau mau mempermalukan dirimu sendiri? Aku tidak akan pulang Bram, tidak sebelum semua orang tahu siapa kau sebenarnya," balasku tanpa gentar, menatap langsung ke dalam manik matanya yang kini dipenuhi ketakutan. Aku memberi kode pada Sinta. Dengan gerakan cepat, Sinta menghubungkan perangkat nirkabel yang ia bawa ke sistem proyektor ruangan. Ia telah meretas aksesnya sejak 10 menit yang lalu dari dalam mobil. Layar besar di belakang Bram berkedip. Grafik pertumbuhan perusahaan yang indah itu lenyap, digantikan oleh dokumen-dokumen pindaian yang sangat familiar. "Hadirin sekalian," suaraku lantang, mengatasi kegaduhan. "Apa yang Anda lihat di layar bukan sekedar angka. Itu adalah bukti aliran dana ilegal dari perusahaan cangkang yang didirikan Bram atas nama saya tanpa sepengetahuan saya. Dana investasi Anda tidak digunakan untuk ekspansi, melainkan untuk menutupi utang judi dan gaya hidup mewahnya." Matikan layarnya," teriak Bram panik, berbalik ke arah teknisi yang tampak bingung karena kendali sistem diambil alih. Slide di layar berganti, kini menampilkan foto-foto pertemuan rahasia Bram dengan sindikat penipuan, serta rekaman percakapan yang berhasil didapatkan Sinta, di mana suara Bram terdengar jelas sedang merencanakan skema Ponzi untuk menjebak investor baru. "Itu bohong, itu rekayasa, dia wanita gila," Bram berteriak, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia mencoba merampas mikrofon dari podium, tapi tangannya gemetar hebat. Karisma yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Maya maju, menyodorkan sebuah map tebal kepada salah satu investor senior yang duduk di barisan depan. "Pak Handoko, orang yang paling dihormati di ruangan itu. Silahkan diperiksa Pak. Ini adalah audit forensik independen yang membuktikan adanya pemalsuan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir." Pak Handoko membuka map itu dengan wajah tegang. Ia memindai beberapa halaman, lalu menatap Bram dengan tatapan yang bisa membekukan darah. "Bram, jelaskan ini.
Kenapa ada selisih 50 miliar rupiah di rekening operasional? Bram mundur selangkah, menggelengkan kepala. Pak Handoko, dengarkan saya. Itu hanya kesalahan administrasi. Rina memanipulasi data itu karena dia dendam saya ceraikan. Cukup, Bram, bentakku. Berhenti bersembunyi di balik kebohonganmu. Kau memalsukan tanda tanganku untuk pinjaman bank. Kau memalsukan surat cerai agar bisa menikahi selingkuhanmu dan menguasai aset Gonogini secara sepihak. Permainanmu selesai. Para wartawan terus memotret momen kehancuran itu. Wajah Bram yang pucat pasi, para investor yang marah dan mulai berdiri menuntut penjelasan, serta aku yang berdiri tegak menuntut keadilan. Tiba-tiba, pintu utama ballroom terbuka lebar, bukan oleh tamu, melainkan oleh sepasukan polisi berseragam lengkap. Di belakang mereka, pengacara yang kusewa berjalan dengan langkah pasti. Saudara Bramantio, seru komandan polisi itu, suaranya berat dan mengintimidasi. Kami memiliki surat perintah penangkapan atas dugaan penipuan, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen negara. Bram ternganga. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari celah untuk kabur, tapi ruangan itu tertutup rapat. Ia terpojok. Kakinya tampak lemas, seolah tulang-tulangnya dicabut paksa. Pria yang selama ini selalu merasa di atas angin, yang selalu meremehkanku sebagai istri yang bodoh dan penurut, kini tak lebih dari seorang pecundang yang ketakutan. Rina, ia menatapku, kali ini bukan dengan kemarahan, tapi dengan tatapan memohon yang menyedihkan. Rina, tolong, kita bisa bicarakan ini. Jangan biarkan mereka membawaku. Aku suamimu. Rasa iba nyaris muncul, sisa-sisa cinta bodoh dari masa lalu. Tapi kemudian aku teringat bagaimana ia mengusirku, bagaimana ia membiarkanku diteror penagih utang, dan bagaimana ia tertawa bersama wanita lain di atas penderitaanku. Aku menatapnya datar. Kau bukan suamiku, Bram. Kau hanya masa lalu yang harus kubereskan. Dua orang polisi maju, menarik tangan Bram ke belakang punggungnya. Bunyi klik dari borgol besi terdengar begitu merdu di telingaku, lebih indah dari musik apapun. Bram meronta sedikit, namun tenaganya hilang. Ia digiring keluar melewati kerumunan investor yang mencemoohnya. Kilatan kamera wartawan tak henti-hentinya menghujaninya, mengabadikan detik-detik kejatuhan seorang penipu ulung. Saat Bram dibawa melewati pintu, ia sempat menoleh ke belakang sekali lagi. Tatapan kami bertemu. Di matanya, aku melihat penyesalan. Tapi aku tahu itu bukan penyesalan atas perbuatannya, melainkan penyesalan karena ia tertangkap. Ruangan perlahan mulai dikendalikan oleh pihak berwajib untuk mengamankan barang bukti. Maya merangkul bahuku erat. Kau hebat, Rin. Kau benar-benar hebat, bisik Maya. Aku menghela napas panjang, sangat panjang, seolah mengeluarkan racun yang sudah mengendap bertahun-tahun di paru-paruku. Kakiku terasa sedikit goyah sekarang setelah adrenalin itu surut, tapi hatiku terasa ringan, sangat ringan. Terima kasih, Mai. Terima kasih, Sinta, ucapku lirih. Sinta tersenyum sambil menutup laptopnya. Satu penjahat tumbang. Sekarang, mari kita pastikan dia membusuk di penjara dengan bukti-bukti tambahan yang baru saja aku unduh dari server lokal mereka saat keributan tadi terjadi. Aku melihat ke sekeliling ballroom yang kini kacau balau. Pesta Bram telah berakhir, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa hidupku baru saja akan dimulai kembali. Langit di luar jendela kaca yang besar tampak mulai gelap, namun bagiku, matahari baru saja terbit. Kebebasan ini tidak datang dengan mudah, tapi rasanya sungguh manis. Detik-detik kejatuhan Bram adalah detik-detik kebangkitanku. Suara ketukan palu hakim itu masih berdenging di telingaku. Namun kali ini, bunyinya bukan pertanda ketakutan, melainkan sebuah simfoni kebebasan. Aku berdiri terpaku di ambang pintu ruang sidang, menyaksikan pemandangan yang selama bertahun-tahun hanya berani kubayangkan dalam mimpi-mimpi liarku yang paling putus asa. Bram, pria yang dulu berdiri angkuh di atas penderitaanku, kini tampak begitu kecil. Kemeja mahalnya kusut, rambutnya yang biasa tertata rapi, kini berantakan, mencerminkan kekacauan yang ada di dalam pikirannya. Di sebelahnya, Sarah menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangan.
Isak tangis tertahannya terdengar menyedihkan, namun entah mengapa hatiku sudah terlalu bebal untuk merasakan simpati pada wanita yang turut andil menghancurkan hidupku itu. Polisi mulai menggiring mereka keluar. Ketika Bram melewati Ci, langkahnya terhenti sejenak. Ia menoleh, matanya bertemu dengan mataku. Dulu, tatapan itu selalu penuh intimidasi, penuh dengan kuasa yang memuakkan. Tapi hari ini, aku hanya melihat kehampaan, ketakutan, dan yang paling memuaskan, kekalahan. Ini belum berakhir, Rina. Desisnya, suaranya serak namun terdengar putus asa. Usaha terakhir untuk mempertahankan ego yang sudah remuk. Aku menegakkan punggungku, menatapnya lurus tanpa berkedip. Ini sudah berakhir, Bram. Justru, ini baru saja berakhir. Jawabku tenang. Suaraku tidak bergetar. Tidak ada lagi Rina si petugas kebersihan yang menunduk takut. Petugas menarik lengan Bram, memaksanya terus berjalan menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke tempat di mana ia tidak bisa lagi menyakiti siapapun. Tuduhan penipuan, penggelapan dana, dan manipulasi aset yang dibongkar oleh tim investigasi akhirnya menjeratnya. Kebangkrutan bukan lagi ancaman baginya, melainkan realitas yang harus ia telan bulat-bulat. Setelah keributan itu mereda, Maya menghampiriku. Di tangannya terdapat sebuah map tebal berwarna biru. Senyum di wajah pengacara cerdas itu merekah lebar, senyum kemenangan yang tulus. Semuanya sudah selesai, Rina, kata Maya lembut menyerahkan map itu padaku. Sertifikat rumah, aset-aset keluargamu yang dia gelapkan, dan kompensasi atas kerugian yang kau alami selama ini, semuanya kembali padamu. Hakmu telah pulih. Tanganku gemetar saat menerima map itu. Bobotnya terasa ringan, namun maknanya seberat dunia. Ini bukan sekedar kertas, ini adalah harga diriku. Ini adalah bukti bahwa aku tidak gila, bahwa aku tidak lemah, dan bahwa kebenaran, meski lambat, pasti akan menemukan celah untuk bersinar. Terima kasih, Maya, ucapku, suaraku parau menahan haru. Tanpa keahlianmu, aku mungkin masih terjebak di gudang itu. Jangan berterima kasih padaku saja, Maya mengedipkan sebelah matanya, lalu menunjuk ke arah koridor di belakangku. Ada seseorang yang lebih pantas menerima ucapan itu. Aku berbalik dan melihatnya, Sinta. Ia berdiri di sana, bersandar santai pada dinding koridor, mengenakan pakaian kasual yang sederhana, namun memancarkan aura kekuatan yang selalu kukagumi. Sinta tidak mendekat. Ia membiarkanku menikmati momenku sendiri, namun kehadirannya adalah jangkar yang membuatku tetap berpijak. Perlahan aku melangkah mendekatinya. Setiap langkah terasa seperti melepaskan satu persatu rantai yang selama ini membelenggu kakiku. Saat aku sampai di hadapannya, kata-kata seolah tersangkut di tenggorokan. Bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang tidak hanya memberimu bantuan, tapi juga memberimu kembali kehidupanmu? Aku menatap Sinta dengan haru, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya lolos membasahi pipi. Terima kasih, Sinta, bisikku, meremas pelan tangannya. Kau menyelamatkanku. Kau melihatku saat orang lain memalingkan muka. Sinta tersenyum, senyuman yang hangat dan penuh kelegaan. Ia membalas genggaman tanganku erat. Kau menyelamatkan dirimu sendiri, Rina. Aku hanya memberimu alat untuk melawan. Keberanian itu semua milikmu. Tidak, aku menggeleng, menghapus air mataku. Kau memberiku harapan saat aku pikir aku sudah mati rasa. Itu lebih berharga dari uang manapun yang Bram ambil dariku. Kami berdiri di sana beberapa saat, membiarkan keheningan berbicara tentang rasa syukur dan persahabatan yang tulus. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar terik, seolah alam semesta turut merayakan kemenangan ini. 2 minggu kemudian, aku berdiri di depan loker karyawan untuk terakhir kalinya. Seragam biru muda yang selama bertahun-tahun menjadi identitasku, menjadi kulit keduaku yang penuh dengan bau cairan pembersih dan debu, kini terlipat rapi di dalam tas plastik. Aku tidak akan membakarnya. Aku akan menyimpannya, bukan sebagai kenang-kenangan indah, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa aku pernah berada di dasar dan aku berhasil memanjat naik. Mbak Rina, aku menoleh.
Beberapa rekan sesama petugas kebersihan berdiri di sana, mata mereka berkaca-kaca. Selama ini kami berbagi nasib yang sama, diperlakukan seperti bayangan di gedung perkantoran mewah ini. "Mbak beneran mau pergi?" tanya Siti yang termuda di antara kami. Aku tersenyum, kali ini senyumku lepas. "Iya Sid, tapi aku tidak pergi jauh. Aku hanya berganti peran." Aku memeluk mereka satu persatu, memberikan semangat bahwa nasib bisa berubah jika kita berani memperjuangkannya. Melangkah keluar dari pintu belakang gedung itu, aku menarik napas panjang. Udara kota yang penuh polusi ini entah kenapa terasa begitu segar hari ini. Tidak ada lagi perintah kasar, tidak ada lagi tatapan merendahkan dari Bram atau Sarah saat mereka lewat. Aku masuk ke dalam mobil taksi online yang sudah menungguku. "Ke Jalan Melati, Pak," ujarku. Di sanalah awal baruku dimulai. Bangunan ruko kecil itu memang tidak semewah gedung pencakar langit tempat Bram dulu berkantor. Tapi bagiku, ini adalah istana. Cat dindingnya berwarna krem hangat dengan jendela kaca besar yang menghadap ke jalan. Di atas pintu masuk, papan nama kayu yang baru saja dipasang pagi ini bertuliskan Dapur Rina, Cita Rasa dan Hati. Ya, aku memutuskan untuk kembali ke cinta pertamaku, memasak. Dulu, sebelum Bram mengambil alih segalanya, aku bermimpi memiliki catering sendiri. Mimpi yang dikubur paksa oleh manipulasi dan kemiskinan. Kini, dengan modal dari aset yang berhasil direbut kembali, aku membangunnya lagi. Bukan bangunan megah, tapi usaha kecil yang jujur. Sinta dan Maya sudah ada di sana ketika aku tiba. Mereka sedang sibuk menata meja dan kursi. Aroma kue yang baru dipanggang menguar dari dapur, bercampur dengan wangi bunga segar yang diletakkan di setiap sudut ruangan. "Wah, bos besar sudah datang," seru Sinta sambil membawa nampan berisi kue kering. Aku tertawa renyah. "Bos apanya? Aku masih harus mengaduk adonan sendiri." "Setidaknya kau mengaduk adonan untuk dirimu sendiri, bukan membersihkan sisa makanan orang lain," sahut Maya sambil merapikan taplak meja. Aku meletakkan tasku dan memandang sekeliling. Tempat ini sederhana, tapi penuh dengan cahaya. Sinar matahari sore menerobos masuk, menciptakan bayangan keemasan di lantai. Rasanya damai. "Bagaimana persiapannya?" tanyaku, menyingsingkan lengan baju siap bekerja. Undangan sudah disebar, tetangga sekitar antusias, dan Sinta berhenti sejenak mengambil sebuah amplop dari meja kasir. "Ada pesanan pertama untuk acara syukuran minggu depan, 50 kotak nasi." Mataku membelalak, benarkah? Kita bahkan belum resmi buka. "Itulah kekuatan reputasi," Sinta tersenyum bangga. "Orang-orang tahu ceritamu, Rina. Mereka tahu perjuanganmu. Tapi lebih dari itu, mereka tahu masakanmu enak karena kau memasak dengan hati." Aku mengusap permukaan meja kayu yang halus itu. Rasanya nyata. Aku bukan lagi korban, aku bukan lagi bawahan. Aku adalah pemilik takdirku sendiri. Sore itu kami habiskan dengan tawa dan rencana masa depan. Kami membicarakan menu baru, strategi pemasaran, dan mimpi-mimpi kecil lainnya. Tidak ada pembicaraan tentang hukum, dendam, atau masa lalu yang kelam. Bram dan Sarah hanyalah sejarah, sebuah bab buruk yang sudah selesai kubaca dan kututup bukunya. Saat matahari mulai terbenam, aku duduk sejenak di kursi dekat jendela, memandang keluar. Jalanan mulai ramai oleh orang-orang yang pulang kerja. Dulu, jam segini aku baru memulai shift malamku dengan tubuh lelah. Sekarang, aku duduk di sini, menikmati teh hangat di tempat milikku sendiri. Aku teringat momen-momen tergelap dalam hidupku. Saat aku diusir dari rumahku sendiri, saat aku harus memungut sisa harga diri demi sesuap nasi, saat Bram tertawa di atas penderitaanku. Rasanya seperti dibakar hidup-hidup oleh api ketidakadilan. Tapi, seperti kata pepatah lama yang kini benar-benar kupahami maknanya, dari abu kehancuran, sebuah kekuatan baru bisa lahir. Api itu tidak membunuhku. Api itu menempaku. Ia membakar habis keraguanku, membakar habis kenaifanku, dan menyisakan inti baja yang kuat di dalam diriku. Sinta menepuk bahuku pelan, membuyarkan lamunanku. "Siap untuk menutup hari ini, Rina?"
Aku menoleh padanya, lalu pada Maya yang sedang membereskan gelas. Teman-teman yang menjadi keluarga baruku. Dukungan mereka dan kepercayaan diriku yang baru adalah fondasi yang jauh lebih kokoh daripada uang miliaran rupiah yang pernah dimiliki Bram dengan cara kotor. Siap, jawabku mantap, dan siap untuk memulai hari esok. Aku bangkit berdiri, mematikan lampu ruang depan, namun membiarkan lampu teras tetap menyala terang. Sebuah simbol kecil bahwa harapan di tempat ini tidak akan pernah padam. Rina yang lama mungkin telah hancur, tetapi Rina yang baru telah bangkit. Dan babak baru dalam hidupku ini, aku yang menulisnya sendiri dengan tinta keberanian dan kertas kebebasan. Kebenaran telah menemukan jalannya, dan masa depan terlihat begitu cerah.